Perkenalkan, kami dari kelompok 1, tugas besar metode pelaksanaan konstruksi, dengan anggota Muhammad Arik Lista Hidayat, NIM 150-17094, Gideon dengan NIM 150-17100, Fidel JC dengan NIM 150-17115, dan Muhammad Fajar dengan NIM 150-17117. Dengan ini akan mempresentasikan mengenai laporan akhir dari tugas besar metode pelaksanaan konstruksi. Fondasi merupakan bagian yang sangat penting pada sebuah infrastruktur karena perannya sebagai penahan dan penopang beban bangunan di atasnya. Untuk itu, fondasi suatu bangunan harus direncanakan dan dibangun dengan baik. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan metode pelaksanaan konstruksi. Metode pelaksanaan konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang disusun secara jelas dan sistematis dengan tujuan untuk membatasi satu pekerjaan dengan pekerjaan lain dalam rentang waktu tertentu. Mengambil contoh, pada pembangunan fondasi terdapat berbagai macam cara atau metode yang dapat digunakan. Oleh karena itu, pada tugas besar ini dilakukan analisis metode pekerjaan yang terbaik untuk digunakan. Tujuan dari pelaksanaan tugas besar ini antara lain 1. Menganalisis metode konstruksi dari proyek yang ditinjau dengan memperhatikan efektivitas alat berat, produktivitas, serta biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua, menentukan alat berat apa saja yang diperlukan agar proyek tersebut berjalan lebih efektif dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin. Ketiga, merekomendasikan suatu metode konstruksi pada pekerjaan tanah bangunan hotel di Yogyakarta. Nah, proyek yang akan ditinjau dari tugas besar ini adalah proyek pembangunan hotel dan apartemen Hadiningrat Teras Yogyakarta. Proyek ini berlokasi di Jalan Profesor Dr. Sardi Cito nomor 7B Terban, Yogyakarta. Nah, lokasi ini tuh bisa dilihat dari gambar di sebelah, berlokasi di antar pemukiman penduduk yang padat sehingga proses perizinan agak sulit didapatkan, terutama ketika konstruksi dilaksanakan sampai larut. Adapun data proyek pembangunan hotel ini diantaranya lain, proyek ini berjumlah 10 lantai dengan 2 basement dengan total luas total bangunan 23.300 meter persegi, luas total lahan 2.400 meter persegi. Pemilik proyek dari proyek ini PT Graha Multi Insani, dan waktu pelaksanaan proyek ini dari Februari 2017 hingga Februari 2018. Selanjutnya adalah pekerjaan yang ditinjau. Pekerjaan yang ditinjau pada proyek ini adalah pekerjaan retaining wall atau dinding penahan tanah. Kenapa dibutuhkan retaining wall? Karena seperti diketahui sebelumnya, proyek ini merupakan bangunan hotel 10 lantai dan juga 2 basement. Artinya dibutuhkan pekerjaan fondasi di bawah permukaan dan juga galian tanah. Maka dari itu, retaining wall dibutuhkan agar tanah tidak amblas saat mengerjakan pekerjaan di bawah permukaan. Nah, retaining wall yang digunakan adalah berupa tiang pancang yang dirapatkan sehingga membentuk sebuah dinding yang dapat menahan tanah. Jumlah dari tiang pancang yang dibutuhkan adalah sebanyak 269 buah, dengan setiap tiang memiliki kedalaman 6 meter. Adapun cara yang digunakan untuk membuat tiang pancang ini ada 2, yaitu yang pertama tiang pancang yang dicor di dalam site dan juga tiang pancang precast yang kemudian dipukul oleh mesin hammer. Dan pada proyek kali ini dipilihlah tiang pancang precast untuk membuat retaining wall tersebut. Maka dari itu, tinjauan metode pelaksanaan konstruksi ini meninjau bagaimana tiang pancang ini dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk metode piling yang pertama kita gunakan metode diesel hammer dengan bantuan crane. Nah, untuk piling kali ini kita menggunakan mesin diesel hammer Dongfang DD25. Nah, untuk spesifikasinya tertera sebagai berikut. Untuk spesifikasi yang paling penting, kita melihat frekuensinya itu jumlah pukulan per menitnya 42-50, energi maksimumnya 56 kg force, dan konsumsi bahan bakarnya 10 liter per jam. Nah, untuk perhitungan produktivitas kita bisa melihat
dari sides-nya jumlah tiangnya 269 buah. Kumulatif jumlah tiang yang masuk berapa meter itu 1575,2 meter. Terus rata-rata jumlah pukulan dari hasil pengamatan 350 pukulan per tiang. Nah, rata-rata tiang pancang yang masuk itu 5,855 meter per buah dengan rata-rata pukulan per meternya 59,77. Untuk spesifikasi alat yang dibutuhkan untuk menghitung produktivitas adalah jumlah pukulan per menitnya 42 sehingga didapat nilai produktivitas itu 1,42 menit per meter atau 0,7 meter per menit. Nah, untuk biaya penggunaan diesel hammer untuk bahan bakar kita dapat dari sumber Pertamina. Untuk fullnya itu Rp142.500 per jamnya untuk mesin diesel, dan untuk crane-nya Rp85.500 per jamnya. Nah, untuk lubrikan kita dapat dari situs peralatan konstruksi, kita dapat untuk per jamnya 440.000 untuk dieselnya, dan crane-nya 220.000. Untuk biaya operasi operator cost itu 285.000 dan 265.000 per jamnya. Jadi total harga sewanya itu 867.500 untuk dieselnya, dan crane-nya itu 570.500 rupiah per jam. Oke, untuk kumulatif harga untuk total waktu pemancangan kita dapat 37,36 jam dengan frekuensi 2 jam per hari, dan harga sewanya itu 867.500 per jam. Jika dikalikan kita dapatkan harga totalnya 32.410.764 dengan total harga 32.981.264. Nah, keuntungan dari metode diesel hammer ini yang pertama ekonomis dalam pemakaian, terus mudah dipakai di area terpencil dan perawatannya sangat mudah, dan tentunya karena dengan menggunakan mesin energi yang kita butuhkan jauh lebih sedikit sehingga itu berfungsi sangat baik di daerah-daerah dingin. Kemudian pada metode 2 kami gunakan hydraulic hammer dengan crane. Hydraulic hammer yang kami gunakan ini bertipe Bruce 0312 dengan spesifikasi sebagai berikut. Lalu untuk menghitung produktivitasnya, kita gunakan rumus seperti yang ada di sebelah kanan, di mana output itu adalah kedalaman rata-rata tiang pancang, Mach XTR adalah Mach cylinder stroke yaitu 1200 mm atau 1,2 meter. Inputnya adalah jumlah alat bernilai 1. H-nya adalah tinggi jatuh minimal dari hammernya, yaitu 0,2 meter. Lalu time-nya itu adalah satuan 60 menit dalam 1 jam. Kemudian FK adalah faktor koreksi kondisi pekerjaan. Di sini kami mengambil FK sama dengan 0,75 dengan menganggap kondisi pekerjaan itu baik. Dari tabel cost, kita tahu bahwa harga sewa hydraulic hammer adalah Rp708.500 per jam, dan harga sewa dari crane adalah Rp570.500 per jam. Maka, dengan total waktu pemancangan 33,6 jam, kita dapatlah total harga metode 2 ini adalah Rp24.393.813. Metode ini memiliki beberapa keuntungan seperti mengurangi polusi suara dan mudah dipakai di daerah yang padat. Sekarang, kami akan membandingkan kedua metode tadi. Dari segi produktivitasnya, mesin diesel mempunyai produktivitas sebesar 0,702 meter per menit, sedangkan mesin hidrolik mempunyai produktivitas sebesar 0,78 meter per menit. Dari hal ini, mesin hidrolik unggul. Kemudian dari segi biaya, mesin diesel mempunyai total biaya sebesar Rp32.410.764, sedangkan mesin hidrolik mempunyai total biaya sebesar Rp23.823.313. Dari segi ini,
metode hidrolik unggul. Lalu dari segi sosialnya, kita tahu kalau proyek ini dilakukan di tempat yang sangat padat, sehingga lagi-lagi metode hidrolik unggul untuk aspek sosialnya juga. Sehingga dari perbandingan kedua metode ini, yang kami pilih adalah metode hydraulic hammer. Jadi, dari ketiga aspek yang telah disebutkan dari slide sebelumnya, yaitu produktivitas, biaya, dan pengaruh sosial, maka kami memilih hydraulic hammer dengan bantuan crane sebagai metode pile hammering pada proyek ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.